الحمد لله الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الخيرات والبركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعة وترك الأثام وتدخلوا جنة ربكم بسلام. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tidak terasa saat ini kita telah berada pada Jumat pertama di bulan suci Ramadan, yaitu bulan Syahrillah, Syahrul Mubarak. Bulan mulia ini adalah satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan Hijriah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kemuliaan Ramadan, maka beliau bersabda, "Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sa'ir syuhur kafadlillahi ala khalqih." Ramadan adalah bulan Allah. Keutamaannya dibanding bulan-bulan lainnya adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding keutamaan makhluknya. Kemudian juga di dalam suatu kesempatan ketika Ramadan tiba, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya sebuah pesan. Wa qad dana syahrul Ramadan law ya'lamu al-ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna sana. Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada selamanya setahun penuh. Di dalam membahas Ramadan, maka tidak bisa lepas dari membahas salah satu rukun Islam, yaitu kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa yang telah diwajibkan kepada seluruh orang beriman yang telah memenuhi persyaratan wajibnya. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang sangat mulia, sebab pahala yang diperoleh langsung terhadap puasa Ramadan ini adalah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsinya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Sebab Allah mengatakan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya kepada orang-orang yang telah menahan syahwat, menahan lapar dahaga, menahan makan minum,
di mana puasa semata-mata ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita bertemu, menghirup udara bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan. Seperti halnya harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nasihatnya, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur, fa marhaban bihi wa ahlan jaa syahr, wa ahlan jaa syahrus siyam bil barakati fa akrim bihi mirra'irin huwa'at." Telah datang kepadaku bulan suci Ramadan, penghulu segala bulan, maka selamat datanglah kepadanya. Telah datang bulan Saum membawa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, salah satu dampak utama dari ibadah Ramadan yang dilaksanakan sebulan penuh bagi setiap muslim adalah tumbuhnya kekuatan jiwa yang mampu mengendalikan diri dan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab dengan puasa kita dilatih untuk mengendalikan diri dari makanan, dari minuman yang sebelumnya halal, maka pada bulan suci Ramadan menjadi terlarang saat kita berpuasa. Demikian pula suami istri di bulan-bulan lain, apabila di siang hari menjadi halal, maka pada bulan suci Ramadan menjadi terharamkan. Maka inilah dengan puasa, karena adanya pengendalian diri dari orang yang berpuasa. Namun puasa sebenarnya bukan hanya itu. Puasa harus mewujudkan, memberikan pengaruh yang kuat kepada kita, yaitu adanya pertahanan yang dapat mengendalikan diri dari perbuatan dosa, maksiat, pelanggaran maupun permusuhan. Kita harapkan puasa kita hendaknya menjadi perisai diri bagi diri kita dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam penggalan hadis qudsi dikatakan bahwa wasyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfus yawma idzi wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni mru'un shaim. Yang artinya puasa itu adalah perisai. Maka apabila seorang sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor pada hari itu, dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki oleh orang lain dan diajak berkelahi, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibadah puasa, terutamanya puasa bulan suci Ramadan, itu adalah sebagai pelindung, sebagai tameng bagi kita, sebagai perisai diri dari kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan pada akhirnya puasa menjadi perisai bagi diri kita dari siksaan api neraka. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang sedang berpuasa tidak pantas berkata-kata kotor, maksiat, fitnah, ujaran kebencian, dan bertengkar dengan sesamanya. Sahabat Jabir bin Abdullah pun pernah mengingatkan kita dalam perkataannya, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhib wal ma'zami wa da'adan adal khadim wal yakun 'alaika wa qarun wa sakinatun yawma siyamaka wa la taj'al yawma fitrika wa siyamika sawa'un. Apabila engkau sedang berpuasa, hendaklah puasakan juga pendengaranmu, penglihatanmu,
dan lisanmu dari dusta dan dosa. Jauhkanlah menyakiti pembantu. Hendaklah engkau berlaku terhormat dan tenang di hari ketika engkau berpuasa. Janganlah engkau samakan hari ketika engkau tidak puasa dengan ketika hari engkau berpuasa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ibadah puasa yang insya Allah kita laksanakan sebulan penuh sepanjang bulan suci Ramadan ini, kita juga langsung dididik Allah untuk berlatih dan bersabar menahan lapar dan haus. Ini agar kita juga terbiasa peka terhadap penderitaan orang-orang miskin, terhadap kaum duafa dan mereka yang memerlukan pertolongan. Di sini juga kita berarti ditekankan untuk mudah mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, berderma terhadap harta yang Allah titipkan kepada kita. Di harta kita mungkin ada titipan untuk anak-anak yatim, orang-orang duafa, mereka yang paling membutuhkan daripada kita. Di harta kita juga mungkin ada yang menjadi hak kegiatan-kegiatan sosial, lembaga pendidikan, pembangunan masjid, dan sebagainya. Kesemuanya itu pada dasarnya adalah sebuah pendidikan keimanan agar kita dapat merenung eksistensi diri kita sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi agar kita memahami tugas kita sebagai umat Islam yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap individu kita, tetapi juga kita bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial kita. Oleh karena itu, saatnya pada bulan suci Ramadan ini, banyak warga yang masih memerlukan bantuan kita, saatnya kita saling berbagi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan, saling membantu dan menolong keperluan hidup sesama saudara kita. Maka marilah dengan amaliyah kita pada bulan suci Ramadan ini, kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan ketakwaan kita, serta mengisi bulan Ramadan dengan segala hal yang berguna, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Terutama marilah kita ramaikan rumah-rumah ibadah, ramaikan masjid, ramaikan mushola untuk lebih memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan, melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan pembacaan Al-Quran, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, semuanya dilakukan di dalam masjid dan mushola. Kita berharap semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah dengan sebaik-baiknya. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin dalam kita melakukan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa ta'ina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun
بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.